Saudaraku, ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah." Itu adalah ibadah yang sejati. Alkitab mencatat, ibadah yang sejati sesungguhnya adalah persembahan tubuh. Ibadah bukan sekedar sebuah seremonial. Ibadah bukan sekedar sebuah rutinitas kegiatan agamawi. Ibadah bukan sekedar sebuah liturgi. Ibadah bukan sekedar sebuah tata ibadah. Seremoni, liturgi, tata ibadah, rutinitas kegiatan agamawi, tujuannya cuma satu, membawa kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tidak ada artinya seremonial, tata ibadah, liturgi kalau tidak ada persembahan tubuh. Tidak ada tubuh yang dikorbankan, tidak ada tubuh yang dipersembahkan, tidak ada kurban di atas mezbah Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata persembahan tubuh itu adalah ibadahmu. Karena itu ibadah bukan sekedar sebuah kumpulan kegiatan bersama, tapi ibadah juga merupakan sebuah hubungan pribadi. Bahkan semua aktivitas 24 jam kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi dengan mempersembahkan tubuh, itulah ibadah kita. Saudaraku, kenapa Paulus berkata persembahan tubuh adalah ibadahmu yang sejati? Karena yang terpenting dari diri kita, yang terpenting dari kita, itu bukan apa yang bisa kita lakukan. Bukan apa yang kita bisa buat. Yang Tuhan mau dari keseluruhan hidup kita, itu adalah hidup kita, adalah diri pribadi kita. Untuk apa Tuhan harus datang mati buat kita? Untuk kita pribadi. Karena itu bukan liturgi yang utama, bukan seremoni yang utama, bukan tata ibadah yang utama, tapi pribadi kita. Karena Yesus datang buat kita. Karena itu yang Dia mau untuk dipersembahkan adalah diri kita. Itu adalah ibadah kita. Ada 3 kriteria utama yang Paulus sampaikan lewat teks ini. Tubuh yang harus dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati. Yang pertama harus hidup, harus kudus, dan harus berkenan. Apa artinya hidup? Hidup artinya tidak mati. Hidup artinya aktif, bergerak, dinamis, tidak statis. Atau secara sederhana, Kolose pasal 3:23 berkata, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti buat Tuhan. Kalau kita sehat hari ini, kesehatan kita pakai buat Tuhan, itu ibadah kita. Kalau kita kuat hari ini, kekuatan kita buat Tuhan, itu ibadah kita. Kalau kita bisa bekerja, melayani, apapun yang bisa kita kerjakan hari ini, dengan apa yang kita punya, lakukan itu sebagai persembahan tubuh kita, penyembahan kita, itu adalah ibadah kita. Yang kedua, harus kudus. Kudus artinya berbeda dari dunia, disendirikan bagi dunia. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Hidup kita 24 jam, hidup yang harus menampilkan karakter kudus Kristus. Tapi kita bisa berdosa. Kita bisa berdosa di satu bagian hari, atau di 1 jam, atau 1 detik, atau sepersekian menit dalam 1 hari. Semua orang bisa berdosa, tidak ada yang kebal dosa. Tapi waktu kita tahu bahwa tubuh kita harus kudus untuk dipersembahkan, maka kita akan menjaga hidup kita benar-benar kudus. Kalau kedapatan kita tidak mampu menjaga dan bisa jatuh dalam dosa, kita akan berusaha untuk membereskan itu dengan Tuhan. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Karena itu harus dijaga dengan kekudusan. Karena lewat kekudusanlah tubuh kita yang dipersembahkan, menjadi tubuh yang menyenangkan, kurban yang disukai Tuhan. Dan yang ketiga cirinya adalah harus berkenan. Dipersembahkan menurut cara Tuhan, menurut cara Alkitab, bukan dengan cara kita. Banyak orang berusaha untuk menyenangkan Tuhan menurut cara dia. Saudara, tidak semua program gereja berasal dari Tuhan. Tidak semua kegiatan atas nama rohani datang dari Tuhan. Tapi ukuran dari segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, adalah Alkitab. Karena semua yang kita harus lakukan, yang mau kita kerjakan, persembahkan kepada Tuhan.
haruslah didasari oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.